ada euforia ke publik sepak bola nasional. Sepertinya Semen Padang membangun tim di Jawa dengan penuh kemewahan dan apapun ragamnya, lebih ke euforia seperti itu dan melupakan hal-hal yang mestinya dari dukungan supporter itu dan menghubungkannya dengan sisi historis pendirian Semen Padang ini sendiri. Banyak orang kehilangan hiburan gitu. Dan hiburan itu berkaitan juga dengan dukungan ke stadion. Tapi ada hal-hal mungkin yang menurut saya harus mestinya dikurangi. Karena era media sosial ini sikap dan karakternya yang meledak-ledak itu ada juga seperti bumerang bagi dia. Kalau secara durasi waktu persiapan, kita tahu, yang saya tahu juga, untuk membangun sebuah tim butuh waktu yang namanya persiapan umum dan persiapan khusus. Dalam persiapan umum, saya lihat Semen Padang saat ini cukup waktulah kalau dibandingkan pada musim lalu dalam membangun tim. Dalam membentuk sebuah tim, ada di situ komposisi pemainnya dan memulai program latihannya, ditarik dari dia menyusun semua komponen tim hingga sekarang mengisi program latihan sampai ke nanti pasti kompetisi. Saya kira untuk waktu durasinya cukup ideal dalam membangun sebuah tim menuju kompetisi di saat kick off-nya nanti gitu. Kalau dibandingkan musim lalu seperti terburu-buru Semen Padang dalam membangun sebuah tim, ditambah saat itu bongkar pasang pemain dan adaptasinya berjalannya tidak efektif. Malahan sampai di fase saat kompetisi masih tidak ada pakem dari permainan Semen Padang itu sendiri, dan hasilnya kita sama kita ketahui, dan itu dimulai dari awal dia promosi hingga, dan kejadian itu berulang lagi di musim selanjutnya hingga dia degradasi. Kalau melihat dari pergerakan pemain yang didatangkan Semen Padang sekarang, itu kan memang keinginan dari pelatih. Dari awal sosok seorang Bang Nil ditunjuk sebagai pelatih, tentu biasanya pelatih tentu menginginkan siapa pemain yang akan bisa mengaplikasikan taktik dan yang diinginkannya selama pertandingan di kompetisi. Dari keinginan saya lihat dari keinginan itu, maka sosok Bang Nil mungkin meminta ke manajemen siapa aja pemain yang bisa dimasuk ke dalam skuad Semen Padang, dan itu rata-rata pemain-pemain yang punya nama besar. Dan kita yang didatangkan kayak Spaso, M. Rahmat, Lili Pali juga, kita tahu di era Bang Nil waktu jadi pelatih timnas, sosok ini ada. Kemungkinan itu juga menjadi salah satu yang membuat Bang Nil saat ini kembali menarik dia ke klub gitu. Kita bisa lihat juga kayak di Biak kemarin pernah juga melakukan, ada Beto, ada Dutra, banyak pemain-pemain yang udah cukup usia tapi mereka masih bisa menjaga kondisi, masih bisa bermain, dan tim sendiri kan tentu punya fisikal coachnya, ada tes medisnya juga kan. Saya lihat mungkin itu manajemen dan pelatih merasa masih bisa mereka untuk bersaing di level Liga 2.
Tentu stasinya berbeda ya. Berbeda dalam artian dalam membangun tim itu kembali ke awal dalam membangun tim, sosok pelatih tentu menginginkan siapa-siapa aja pemain yang diinginkannya. Kita tidak tahu mungkin di klub-klub sebelumnya apa yang diinginkan seorang sosok coach Slim ini, ada entrepreneur atau ada hubungan dengan hal lain, dan misalnya seperti yang di Semen Padang sekarang, dia minta pemain yang nama besar yang grade atau grade A seperti apalah. Itu kan menjadi ada imbasnya dalam membangun kedalaman tim. Saya rasa seperti itu, apalagi yang musim kemarin untuk Liga 2 ya, ada tiga putaran ya, kan cukup panjang, 3 putaran. Sekarang mungkin berkaca dari situ, sosok Coach Neil kalau saya lihat memang mewah sekarang yang didatangkan untuk membangun kedalaman timnya. Mungkin itu yang dia sampaikan ke manajemen, dan manajemen respon. Apalagi ada dorongan-dorongan lain yang membuat sosok seorang presiden klub ini mau memenuhi keinginan Coach Neil kan. Dan saya lihat pemain yang didatangkan memang wah semuanya. Kalau di sisi untuk kedalaman tim, seperti yang tadi untuk perjalanan tim dari awal sampai akhir, saya rasa bisa bersaing. Lihat dari pemain yang didatangkan Semen Padang kan punya nama besar. Sekarang bagaimana Coach ini meracik nama-nama besar itu untuk mendahulukan kepentingan tim yang berkaitan dengan teknis tim, pemain di lapangannya. Bagaimana dia membangun baik di ruang ganti atau di masa persiapan atau latihan di sisi teknisnya. Kalau di sisi non teknis, dengan kepindahan kandang Semen Padang dari ke Jawa tentu berbeda. Bagaimanapun seperti yang orang bilang, supporter itu adalah pemain ke-12 bagi tim. Apalagi kita tahu Semen Padang ini sejarahnya kalau bermain di kandang, kalau ditarik dari era zaman Galatama, itu memang dukungan penonton, apalagi sebelum ada komunitas supporter, sangat luar biasa. Itu menambah spirit pemain bermain di lapangan dan semangat tim juga untuk lebih total untuk meraih kemenangan, bermain mencapai target maksimal di setiap pertandingan. Ya, memang pilihan manajemen itu kalau melihat sisi historis, mestinya dia lebih menggali lebih jauh gitu. Karena ini awal pendirian klub Semen Padang ini hiburan untuk masyarakat Sumatera Barat. Dia waktu memilih berkandang di Jawa itu, kenapa tidak memikirkan hal itu gitu. Karena kita pernah juga waktu Stadion Agus Salim tidak bisa dipakai saat gempa, kita pernah juga memakai Stadion Muhammad Yamin kalau salah di Sijunjung. Iya. Ya. Waktu di divisi utama. Ya, divisi utama. Dan saat itu kan waktu di Stadion Muhammad Yamin itu Semen Padang promosi kalau salah di era itu tersebut. Artinya kenapa tidak yang opsi kembali mencoba Stadion Muhammad Yamin dan Stadion Utama Sumbar sendiri gitu. Karena Stadion Utama Sumbar kan pernah juga menggelar 1 kali pertandingan di Liga 1 gitu. Iya, Lamberito Putra. Jadi kita tidak tahu juga kenapa manajemen, tentu alasannya ke Bekasi. Mungkin saya lihat ada euforia ke publik sepak bola nasional, sepertinya
Semen Padang membangun tim di Jawa dengan penuh kemewahan dan apapun ragamnya, lebih ke euforia seperti itu dan melupakan hal-hal yang mestinya dari dukungan supporter itu dan menghubungkannya dengan sisi historis pendirian Semen Padang ini sendiri gitu. Banyak orang kehilangan hiburan gitu, dan hiburan itu berkaitan juga dengan dukungan ke stadion, dengan jumlah dukungan ke stadion artinya ramai. Itu kan seperti yang dibilang tadi, energi pemain, spirit pemain di hadapan pendukung sendiri semakin membuat tim terpacu untuk meraih kemenangan gitu. Ya, kalau melihat persaingan di kompetitor Semen Padang di Liga 2, tentu semua klub punya keinginan untuk meraih target promosi. Kita lihat dari peserta kompetisi sekarang, ada klub-klub yang secara tradisional punya kekuatan dan keinginan yang kuat juga dalam membangun tim untuk promosi, seperti PSIS Semarang. Semarang, kita tahu juga ada Persipura Jayapura. Apalagi Persipura Jayapura udah 3 musim atau musim tenggelam di Liga 2. Dan kita tahu juga Papua masyarakatnya terhadap sepak bola sungguh luar biasa. Sisi ada Barito Putra juga. Barito ya sebenarnya klub Galatama yang juga sejarahnya masih beriringan dengan Semen Padang dan masih ada sampai sekarang. Mereka juga, padahal Barito Putra ini secara materi dari musim ke musim dia cukup bagus. Nah, sekarang tentu dia punya keinginan juga untuk promosi kembali ke Liga 1. Belum lagi yang tim-tim Sumatera yang punya tradisi kuat kayak PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh. Tentu menjadi tantangan bagi Semen Padang. Sepak bola dengan sebuah kompetisi yang panjang, bicaranya secara materi dalam meracik tim, kedalaman tim, Semen Padang harus berhitung ke situ. Tentu juga pelatih tentu didukung oleh tim analisnya untuk melihat dan memetakan kekuatan-kekuatan dari para kompetitor. Dan dari sisi internal tim sendiri, ya PR bagi pelatih dalam meracik tim, kedalaman tim, dengan berkaca dengan musim lalu ada 3 putaran untuk jalan panjang mencapai target maksimal naik kasta. Kalau secara dukungan ke tim, dari dia mulai masuk dari ke Semen Padang sebagai penasehat hingga presiden, cukup bagus. Tapi ada hal-hal mungkin yang menurut saya yang harus mestinya dikurangi gitu. Karena era media sosial ini sikap dan karakternya yang meledak-ledak itu ada juga seperti bumerang bagi dia. Kalau dia lebih soft sedikit, tidak banyak bicara, sesuai kapasitas sebagai presiden klub bicara, saya rasa lebih ideal baginya. Karena dari pantauan apa yang tercermin dari media-media sosial, sikap kritisnya dan segala hal yang diungkap ke publik, kadang ada area-area perekrutan pemain tuh hal teknis gitu, kan nggak bagus juga sebagai seorang presiden klub. Kalau selama ini jarang juga ya presiden klub kayak presiden klub yang di Liga Eropa yang milik klub-klub luar negeri, kan nggak ada yang bicara terlalu banyak soal-soal teknis tim, bahkan jarang tampil di media.
bukan mengecilkan arti dukungannya baik itu secara finansial, tapi ada hal yang mungkin harus dikuranginya. Apalagi kita tahu sepak bola nasional, sepak bola Indonesia ini tidak hanya bicara kekuatan tim, tapi juga kekuatan pergaulan nasionalnya dengan para tokoh-tokoh sepak bola ataupun federasi gitu. Ya, gitu. Jadi kalau harapannya, bagaimanapun kita sosok jurnalis yang harus netral, tetapi di sisi kita orang Sumatera Barat dan itu klub kita di Ranah Minang, tentu harapannya Semen Padang promosi lagi ke Liga 1. Dan saya lihat untuk musim ini secara materi pemain ada perpaduan antara yang berpengalaman dengan kedalaman pemain tim yang tercermin dari pemain yang didatangkan cukup ini. Saya rasa harapan untuk promosi ada. Tinggal lagi di masa persiapan ini tentu sosok Coach Neil membangun timnya, ada plan A, plan B-nya, ada mestinya seorang pelatih tentu pastilah punya siapa 11 pemain pertamanya, siapa yang digantikannya, dan bagaimana dengan jangka panjang ini, ada yang akumulasi, ada yang cedera, siapa yang akan menjadi pemain yang bisa menggantikan pemain yang pemain utamanya. Kalau dari posisi pemain sekarang, dan ada juga yang pernah bermain di Semen Padang kayak Fiskara, Alwi Slamet gitu. Ada juga sosok pemain yang dari asal Sumatera Barat kayak Nopri Setiawan. Tapi kini tinggal pemain muda mungkin. Bagaimana kalau regulasi di Liga 2 biasanya ada pemain muda yang usia 21 tuh wajib turun. Itu pemain muda yang datang ke Semen Padang ini bagaimana dia cepat untuk masuk ke dalam skema tim taktikal strategi yang dibangun oleh Coach Neil. Saya rasa harapan saya pribadi Semen Padang mampu untuk meraih target promosi.